Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari mata kuliah Hukum Lingkungan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Safudin Bugio, Windy Kleni Abdullah, dan Ahmad Rifaldinani. Kita masuk saja ke materi. Yang pertama, keberadaan UKL dan UPL. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bukan merupakan bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga tidak dinilai oleh Komisi AMDAL. UKL dan UPL diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai dengan jenis usaha atau kegiatannya. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bersifat spesifik bagi tiap-tiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pedoman teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab untuk setiap jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi UKL dan UPL. Fungsi UKL dan UPL terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, acuan dalam penyusunan pedoman teknis, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan bagi departemen atau lembaga pemerintah non-departemen sektoral. Kedua, acuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan. Yang ketiga, instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya, ruang lingkup UKL dan UPL. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek tersebut dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya. Yang kedua, informasi komponen lingkungan yang terkena dampak. Yang ketiga, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi, ataupun pasca konstruksi. Dan yang terakhir, sistematika penyusunan UKL dan UPL. Sistematika penyusunan UKL dan UPL terdapat 7 bagian. Yang pertama, rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, komponen lingkungan hidup, yang secara singkat mengenai sumber-sumber alam atau komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak seperti sungai, udara, flora, fauna, dan lain-lain. Yang ketiga ada dampak-dampak. Dampak-dampak yang akan muncul baik berupa limbah atau polusi maupun bentuk lainnya mencakup sumber dampak, jenis dampak dan ukurannya, sifat dan tolak ukur dampak. Keempat, upaya pengelolaan lingkungan. Uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan pemrakarsa. Yang kelima, upaya pemantauan lingkungan. Yang secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan utamanya atau khasnya antara lain mencakup jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, dan cara pemantauan. Keenam, pelaporan. Mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada saat rencana usaha kegiatan dilaksanakan, seperti instansi pembina, Bapedal, Pemprov, dan Pemkat atau Pemkot atau Pempat. Yang ketujuh, pernyataan pelaksanaan. Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana usaha atau kegiatannya dilengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa. Itulah materi singkat dari kelompok 6.
mengenai upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.